Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon, dan kami sudah di akhir daripada minggu ini, hari Sabtu. Ya, dan dalam minggu ini kita telah bicara tentang Jehovah Jireh. Bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham pada waktu Abraham mengalami satu tantangan. Tantangan apa? Ya, dia harus korbankan anaknya Ishak. Dan pada waktu dia lakukan, Tuhan berkata, jangan lakukan itu. Jangan membunuh. Aku sekarang tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih dari segala-galanya. Dan Tuhan menyediakan domba untuk dikorbankan. Ya, dan Abraham menamai tempatnya Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Nah, kita lihat beberapa cerita dalam firman Tuhan yang menunjukkan betapa hebatnya Tuhan itu. Betapa dasarnya. Nah, kalau kita sering merenungkan tentang doa, firman Tuhan berkata begini, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kita semua sebagai manusia butuh makanan, minuman, pakaian. Itu yang terutama. Dan Tuhan pasti akan menyediakan segala-galanya. Ya, banyak orang belum pernah mengalami itu, makanya mereka kurang percaya. Apa memang benar? Apa betul? Apa bisa dialami? Ya, makanya penting sekali untuk kita membaca firman Tuhan yang menunjukkan keajaiban yang Tuhan lakukan. Kenapa? Supaya iman kita akan bertumbuh dan semakin bertumbuh. Nah, hari ini saya ingin lihat kepada dua ayat. Ya, memang tidak ditulis Jehovah Jireh, tetapi saya mau menunjukkan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dia dapat melakukan hal yang luar biasa, kadang-kadang di luar dugaan kami. Kadang-kadang kita diberkati sedemikian rupa yang tidak masuk di akal. Ya, yang kita tidak bisa mengerti, karena itulah kedaulatan daripada Tuhan. Yang pertama saya ingin baca Filipi 4 ayat yang ke-19. Ya, di mana Paulus berkata kepada umat yang ada di dalam Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengajar kepada umat yang ada di Filipi bahwa Allah sanggup melakukan hal yang luar biasa, yaitu dia dapat memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia sanggup menyediakan segala kebutuhannya. Apa kebutuhan Anda pada hari ini? Ya, firman Tuhan berkata Anda tidak memiliki karena Anda tidak meminta. Kadang-kadang kita nggak minta. Ya, kita memikirkan ya udahlah Tuhan biar engkau sediakan. Atau kita meminta sesuatu, tetapi dengan motivasi yang keliru. Ya, segala sesuatu yang kita minta harus untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan membesarkan nama pribadi kita. Bukan menyombongkan kita. Tapi kita harus menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah di dalam nama Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib, yang seringkali tidak masuk di akal, yang tidak mungkin jadi mungkin. Bagaimana? Karena Allah kita, yaitu Bapa yang di surga, sanggup, jauh lebih dari sanggup melakukan itu semua. Ya, jadi mari kita benar-benar percaya bahwa namanya adalah Jehovah Jireh dan Allah ingin menyediakan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang bagus untuk kita. Yang ayat yang kedua diambil ya dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Dikatakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Ya, bagi dia itu siapa? Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Begitulah Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita, di luar akal budi kita. Makanya seringkali bilang, wah itu sesuatu yang gak masuk akal. Coba, kemarin kita bahas 5 roti 2 ikan, makanan 5.000 orang, laki-laki terus ada sisanya. Masuk di akal enggak? Gak masuk di akal. Tapi Tuhan lakukan. Ya, ingat, bangsa Israel keluar dari Mesir. Di depan ada Laut Merah. Musa hanya angkat tangan. Apa yang terjadi? Laut Merah belah. Ada jalan di tengah jalan. Di mana tidak ada jalan. Lihat. Bagaimana janda. Ya. Menuangkan minyak. Sampai nggak habis-habis. Terus. Sebanyak mungkin tempatnya. Janda yang menyediakan makanan. Ada begitu banyak cerita dalam firman Tuhan secara manusia, secara pikiran kedagingan kita, nggak masuk di akal. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terus mengandalkan yang tidak mungkin, ya itu nggak mungkin, nggak bisa, nggak masuk di akal. Mana mungkin bisa terjadi? Kita nggak akan hidup di dalam iman yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya, kita bisa lihat bahwa penulisnya dari iman adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dia ingin supaya kita benar-benar bertumbuh terus mempercayakan diri kepada Jehovah Jireh. Ya, bahwa Tuhan benar-benar akan menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak pernah mengalami, susah dibahas, susah dipercaya. Ya, karena kita mau lihat dulu, baru kita percaya. Tapi saya bisa sampaikan dari pengalaman pribadi saya, bagaimana Tuhan itu ajaib, bagaimana Tuhan itu dahsyat, bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ya, seringkali saya memperhatikan bagaimana Tuhan membuka jalan dalam kehidupan saya sendiri. Ya, berapa kali ya saya perlu terbang tapi dana nggak ada. Tuhan buka jalan dengan ajaib. Ya, yang kadang-kadang saya bilang, ada Tuhan, terlalu baik Engkau. Terlalu dahsyat Engkau. Tuhan bisa pakai apapun. Ya, ingat ceritanya Beleam. Bagaimana Tuhan memakai keledai. Ya, untuk melindungi Beleam. Tapi Beleam marah sama keledai itu. Nah, kalau Tuhan bisa pakai keledai untuk bicara kepada Beleam, apapun Tuhan dapat pakai untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk mendorong kita, untuk tetap percaya sampai manapun, sampai kapanpun, memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apapun yang kita bisa pikirkan atau doakan. Saya berdoa supaya saudara benar-benar akan mengalami mujizat Tuhan. Akan melihat yang keajaiban daripada Tuhan. Yang penting kita buka hati. Ya, kita buka hidup untuk berkata kepada Tuhan, silakan. Saya akan percaya Engkau dapat melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan pasti akan menunjukkan kepada Anda apapun yang Anda hadapi hari ini, kesulitan, problem, masalah, Tuhan jauh lebih sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang penting kita buka hati. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan.
Kami bersyukur muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk minggu ini kami boleh belajar tentang Jehovah Jireh, bukan hanya dari Abraham, tapi juga dari Musa, Elia, Elisa, bahkan daripada murid-muridnya, orang-orang yang bersama Yesus, bahkan sama dari Tuhan sendiri, dari Paulus. Kita dapat belajar Tuhan, bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apapun yang kita butuh. Bila kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apapun yang kami minta. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk tetap mengandalkan Engkau, supaya mata kami tetap tertuju kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa engkau tetap renungkan kembali tentang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala kalanya. Buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja, dan yang paling penting untuk kita semua adalah mengalami Tuhan. Itulah doa saya. Supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai ketemu hari Senin dengan satu renungan yang baru lagi, ya, lebih semangat, ya, maju terus bersama Tuhan, mengalami Yesus dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya, diberkatilah engkau hari ini. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.